Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 1A Akuntansi Perpajakan yang beranggotakan saya Ilma Saupiah, Saya Stefani. Saya Nur Laila. Saya Noel Melania Ranti Dewi. Saya Anggi Tiara Irianti. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari tugas diskusi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat masa Orde Baru, dimulai dari latar belakang. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang terdiri dari tuntutan yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Wikora, dan penurunan harga. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab penurunannya kredibilitas Presiden Soekarno, hingga hal itu membuat mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1996, yang kemudian Soeharto ditunjuk menjadi presiden pada masa Orde Baru tersebut. Kemudian sistem pemerintahan Orde Baru ada di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi. Indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pada tahun 1972, Orde Baru pun mulai memberlakukan EYD. Nah, mulai 2015, ejaan yang berlaku sampai sekarang disebut PUEBI atau yang kita ketahui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ujar Widiosono tahun 2020. Dengan adanya pengubahan bentuk penulisan dari ejaan Suwandi ke EYD pun bisa dikatakan sebagai upaya penegasan terhadap suatu sistem baca tulis yang pernah ada pada masa saat itu. Lalu kelanjutannya, EYD lambat laun menjadi konsumsi publik yang sebenarnya merupakan upaya cuci otak Orde Baru terhadap para pemuda yang terbiasa dengan EYD dan tidak terbiasa dengan ejaan Suwandi. Hal tersebut berdampak pada penghapusan memori terhadap apa yang pernah ditulis oleh orang-orang lama di Orde Lama dan digantikan dengan tulisan zaman Orde Baru yang tentunya mendapatkan posisi enak di mata masyarakat Indonesia masa Orde Baru karena terbiasa dengan ejaan EYD. Ben Anderson pernah mengatakan, pengetahuan generasi muda terhadap sejarah Indonesia sebagian besar hanya berasal dari penerbit Orde Baru. Setelah Orde Baru selesai dengan ejaan EYD-nya, tidak lupa Orde Baru meluaskan ekspansinya terhadap putra-putri Indonesia. Pada tahun 1984 dilaporkan bahwa 97 anak usia 7-12 tahun sedang mengayam bangku sekolah. Reflex 2008. Adapun dampak negatifnya, yang pertama penekanan bahasa daerah. Jadi kebijakan Orde Baru mengabaikan bahasa daerah yang dianggap tidak penting. Hal ini menyebabkan penurunan penggunaan dan pengajaran bahasa daerah yang dapat mengancam keberlangsungan hidup bahasa tersebut. Yang kedua, kendala dalam kreativitas linguistik. Adanya penekanan pada standar bahasa yang baku, terdapat resiko bahwa variasi linguistik yang mencerminkan kekayaan budaya lokal akan hilang. Jadi kesimpulan dari ini, meskipun kebijakan Orde Baru di bidang bahasa berkontribusi pada penyebutan identitas nasional dan peningkatan literasi, dampak negatifnya terhadap keberagaman linguistik dan budaya juga sangat signifikan. Kebijakan ini cenderung lebih mengutamakan homogenisasi daripada inklusivitas sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mendorong perkembangan bahasa nasional secara positif. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Penjelasan lebih lanjut ada di makalah kelompok kami yaitu yang berjudul Bahasa Indonesia di Orde Baru dan Kebijakan Politik Bahasa. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Wah.